Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat atau mendesain bahan yang ada di bahan praktikum 1. Yang pertama adalah setelah tampil layar seperti yang tampak ini, itu kita melakukan dulu pembesaran tampilan dengan menggunakan zoom. Jadi tool zoom diklik seperti ini. Kemudian klik bagian area yang kita akan isi dengan gambar, misalnya daerah kiri atas layar. Kemudian untuk memudahkan kita menggambar supaya gambarnya rata di bagian atas misalnya, lurus secara horizontal, itu kita ambil garis bantu. Kemudian setelah kita mendekatkan tampilan pandangan kita ke area bagian terdekat, kita ambil garis bantu dari mistar, tunjuk mistar, tarik, drag, ini ada garis bantu. Nah, kemudian untuk membuat objek yang pertama yang berbentuk segi 4, kita ambil tool rectangle untuk kotak, klik, pointer akan berbentuk tanda plus dan ada ikon kotak yang memenuhi yang mengikuti pointer kita. Caranya drag, jadi kita drag itu mulai dari titik, misalnya di sini, tarik kira-kira seukuran seperti ini. Ya, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita mengganti jenis garisnya, ketebalannya, lihat di properti, klik, pilih salah satu ketebalan, misalnya mau 2 atau 3 poin, hasilnya seperti ini. Boleh ganti warna, silahkan ambil warna, kalau bingkainya saja, klik kiri, palette color, misalnya warna hijau. Kalau mau warna lain, silahkan sesuai dengan bahan. Ya. Kemudian yang berikut adalah yang berbentuk lingkaran. Jadi ambil tool ellipse, klik, buat kira-kira seperti itu. Ganti warna, misalnya warna apa. Boleh langsung ganti tipe garis, misalnya 2 atau 3 poin. Selanjutnya buat lagi objek lingkaran, boleh, jadi lingkaran ini boleh kita copy atau elips ini kita copy dengan menggunakan cara, boleh langsung Ctrl C, lalu kita langsung tekan Ctrl V. Maka di bagian lingkaran itu ada 2 objek yang bertumpuk, dan kita boleh memindahkan objek itu dengan cara mengambil tool pick, lalu kita geser ke kanan. Kemudian lingkaran ini kita ganti dengan tipe pie. Jadi ada lingkaran yang berbentuk pie di properti seperti ini. Klik, kita boleh edit, bentuk pie-nya bukan menghadap ke bawah. Kita bisa edit dengan menggunakan tool save. Jadi klik tool save, tarik seperti ini. Ya. Perhatikan kalau pointer saya berada tetap dalam lingkaran, maka objek yang akan terbentuk itu akan berbentuk pie. Kalau misalnya kita tarik handle ini, lalu pointer saya yang berbentuk panah itu berada di luar lingkaran, maka hasil objeknya akan berbentuk arcus, seperti ini. Jadi ini boleh berubah bentuk arcus ke bentuk pie, tergantung ketika kita edit objeknya dengan menunjuk node, yaitu titik handle, dan pointer kita tetap berada di dalam lingkaran seperti ini. Oke, baik. Lanjut ke objek yang berikutnya, misalnya mau ganti warna. Saya ganti warna yang lain, klik kanan tabel warna, terserah Anda mau pilih warna yang mana, silakan sesuai selera. Kemudian yang berikut, ambil lagi tool yang lain.
Misalnya objek star atau yang berbentuk bintang. Itu diambil dari tool polygon. Jadi tool polygon, saya ambil contoh dulu ya, yang bahan praktikumnya kan kemarin itu seperti ini. Ambil contoh bahan praktikum, kira-kira seperti ini. Kecil dulu, supaya bisa kita lihat desain yang diinginkan. Nah, kemudian objek yang berikut adalah objek star. Caranya, klik tool polygon, tahan mouse-nya pada bagian yang berbentuk segitiga hitam di sudut kanan tool, pilih star tool. Jadi ini ada berbentuk bintang. Ini adalah toolnya namanya star tool. Klik, kita drag, misalnya kira-kira seperti ini. Star tool kebetulan yang ada di bahan praktikum itu kan sebanyak 6, 1, 2, 6 sisi, 6 segi ya. Kita bisa ganti ini yang 5 segi menjadi 6 dengan memilih point or side yang ada di property bar, klik ke atas, panah atas sehingga berubah menjadi 6. Boleh diganti 7, 8, 9, silahkan dicoba ya. Selanjutnya mau diganti warnanya, misalnya biru, berarti kita klik kanan warna biru. Kalau mau diganti warna isiannya, boleh. Misalnya saya mau biru muda isiannya, kemudian biru tua dia punya outline atau bingkainya. Kemudian boleh diganti ketebalan dari outline width, ketebalan outline, misalnya 2. Selanjutnya tool yang berbentuk spiral tool. Ambilnya dari tool polygon tadi, lalu kita pilih cari yang spiral. Klik spiral, tarik, drag. Ketebalannya bisa diganti, misalnya kita mau ganti menjadi 1,5 atau 2 poin. Mau ganti warna, silakan klik warna sesuai warna yang ada. Ya, kemudian lanjut basic shape tool. Itu adanya juga di bagian polygon. Klik tool polygon dan tahan mouse-nya di situ, cari yang basic shape. Kemudian basic shape tool itu di perluasannya ada di bagian, maaf, saya salah pilih tadi, pilih basic shape ini. Lalu cari di perluasan tool basic shape. Ini ada perfect shape ya. Ada ini bagiannya. Misalnya yang kita mau pilih di situ ya ini yang berbentuk ini ya. Klik, buat gambar, tarik dan drag warna kuning misalnya. Saya klik warna kuning atau orange. Mau jadi tebal sedikit silahkan dipilih ketebalannya. Lanjut ke baris 2-nya di bawah. Ya, kita geser layarnya. Cara menggeser layar ini ada scroll, ditarik, boleh ini juga di ke kanan kiri, atas bawah. Ini hanya untuk melihat tampilan halaman kita bagian atas atau bagian bawah. Atau boleh juga yang tanda panahnya ini per baris. Nih ya. Lanjut saya ambil garis bantu, boleh. Kemudian lanjut kita bikin arrow shape. Arrow shape itu adanya juga tadi di polygon. Di sini cari yang arrow shape, klik. Perluasan arrow shape juga ada di atas sini. Kita pilih bentuk sesuai yang ada, misalnya bentuk 4 arah panah. Klik ini. Kemudian, sorry. Maaf ya.
Kita klik tadi yang 4 panah arah, ya, jadi ditarik, arahnya jadi seperti ini. Mau diganti warna, silahkan cari warna yang sesuai pada palette color. Mau diganti ketebalan, silahkan cari warna tipe ketebalannya. Selanjutnya flowchart save tool juga ada di bagian polygon. Ini flowchart save. Ini perluasannya juga ada di atas ini. Silahkan pilih yang sesuai dengan gambar yang kita ingin buat. Misalnya tool flowchart. Tarik. Warnanya kira-kira ini. Kita pilih warna yang lain. Silahkan diklik saja yang tanda panah arah. Ini. Klik misalnya ini. Atau yang light violet. Atau yang pink, kemudian kita pilih ketebalan yang sesuai. Mungkin 2 yang paling ideal garisnya ya. Lanjut banner save tool. Ini banner save tool juga ada di bagian polygon. Ini banner. Di atas kita pilih jenis banner yang sesuai, misalnya banner yang ada ini yang terakhir. Pilih kira-kira seperti ini. Boleh ganti warna, warnanya di sini kuning, kita pilih warna kuning. Mungkin terlalu tebal, mungkin cukup kita pilih 2. Lanjut kalau tool ya. Kalau tool sama adanya di polygon. Ini pilih yang sesuai dengan model yang kita inginkan, misalnya yang bentuk kedua mungkin ya, yang ini bagian kedua, drag, berarti dari atas ya. Kalau kita mau hapus, delete saja, tariknya dari sini, hasilnya seperti ini. Seperti contoh pada bahan praktikum, yang ini warna biru, misalnya ini klik kanan warna biru, ketebalannya silahkan diatur. Selanjutnya yang berbentuk panah, ya seperti ini, rectangle tool di-convert ke curve dengan control key, kemudian diedit dengan save tool. Caranya ambil tool rectangle, buat objek, kira-kira seperti ini, kemudian di-convert ke objek, ya save, convert to curve. Caranya, cara mengkonvert objek segi 4 ini ke bentuk kurva, cukup tekan Ctrl key di keyboard. Jadi tekan Ctrl lalu tekan key. Maka otomatis ini berubah menjadi curve. Bisa kita bebas mengedit. Jadi caranya tadi cukup tekan Ctrl key atau boleh pilih menu objek. Di sini ada pesan atau perintah namanya convert to curve atau control key. Di sini sudah berwarna abu-abu karena tadi kita sudah memilih. Berarti objek yang sedang aktif sekarang, yaitu objek kotak yang berbentuk ada tanda handle, itu sudah berbentuk curve. Jadi sudah tidak bisa lagi kita memilih perintahnya. Selanjutnya, untuk mengedit bentuknya, silahkan klik tool save. Ini save tool. Tarik handle di note ada 4 sekarang di setiap sudut. Kita tinggal tunjuk mouse ke situ, lalu tarik seperti ini. Misalkan ini kita tarik ke arah sesuai dengan yang kita inginkan kemana, hasilnya begini. Ya, jadi ini bisa diedit seperti ini. Mau ganti warna, warnanya misalnya ini coklat, bingkainya misalnya kita mau yang agak tua sedikit coklatnya, berarti mungkin kita silahkan pilih yang ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Hasil objek yang kita sudah buat untuk bahan praktek. Ada sebanyak berapa objek nih? 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 9. Lanjut, objek berikutnya adalah yang tulisan
ada tulisan computer application, ya. Jadi computer application, ada juga apa namanya, tool yang kita buat dengan artistic media tool. Jadi saya perkecil sedikit. Nih bahan praktikum yang kita mau buat selanjutnya adalah objek. Boleh saya buat dulu yang sebelah kanan ini, artistic media tool, brush tool, dan atau pengembangan dari tool artistic media tool dari brush adalah simbol. Perhatikan caranya. Cari artistic media tool, nih. Artistic media tool. Klik ini. Kemudian property bar itu secara otomatis berubah fungsi untuk perluasan dari tool artistic media. Kita pilih yang brush. Jadi cari yang brush tool. Preset, brush, ada sprayer, ada kaligrafi, dan ada pressure. Kita pilih yang brush. Klik brush, lalu cari di bagian simbol. Ini ada simbol. Yang bagian kedua dari terakhir di daftarnya atau di list pilihannya. Kemudian di sebelah kanannya lagi kita brush stroke-nya seperti apa. Ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang ini. Yang berbentuk seperti bulu ayam misal. Kita tariklah, drag, tarik garis seperti ini. Hasilnya otomatis akan terbentuk seperti yang tampak di layar. Kita ganti warna, klik kiri warna, misalnya warna hijau. Ya, hasilnya akan tampak. Kalau mau diperkecil ukurannya, boleh pakai tool, pick tool. Ya, jadi ambil klik pick tool. Ini pick tool, tarik handle-nya, ini tunjuk mouse di salah satu handle, misalnya di sisi kiri tarik ke kanan, di sisi kanan tarik ke kiri, sisi atas tarik ke bawah. Ini dia akan mengecil, bisa melebar dan sebagainya. Kalau sudutnya ini besarnya secara proporsional. Ini ya, diperhatikan kalau saya drag, ini, dan seterusnya. Ya, ini. Sesuai dengan gambar yang ada di bahan praktikum. Selanjutnya yang bagian artistic media tool, sprayer dan plan. Nah, ambil lagi tool yang artistic media, kemudian pilih yang sprayer di property bar, kemudian pilih plan. Ini ada banyak pilihan, brush stroke, footprint, mosaic, dan seterusnya. Jadi yang kita pilih adalah yang plan, ya, plan tanaman mungkin. Ya. Kemudian pilih jenis plan yang ada sesuai dengan bahan praktikum, kira-kira ini. Lalu kita tarik drag, ya, maka akan terbentuklah objek yang garis sebenarnya bentuk dasarnya, tetapi dia berbentuk artistik. Perluasannya adalah bentuk tanaman. Ini dalam hal ini tanamannya berupa jenis daun. Jadi kita boleh edit kalau misalnya terlalu besar. Ini boleh diperbesar seperti ini. Boleh diperpendek. Ya. Oke, ini untuk yang plan. Selanjutnya ini, computer application. Kalau kita lihat, dia gabungan dari objek segi 4, tulisan atau teks komputer, kemudian application ini kita ketik, bukan kita ketik, tetapi kita desain, kita gambar sendiri dengan menggunakan tool freehand. Nah, sekarang caranya kita buat dulu bingkainya dari tool rectangle. Jadi klik tool rectangle, tarik misalnya garis, bentuk ya, kira-kira bentuknya setinggi dan selebar yang saya buat. Kemudian bingkainya berwarna pink. Ini pink misalnya, klik kanan warna pink.
Ini pinknya masih terlalu muda, boleh ganti pink yang agak tua sedikit. Ini kalau masih bisa diganti ya. Kemudian kita buat ketebalannya, misalnya kalau sudah 3, 4 boleh silahkan. Perhatikan ada perbedaan kotak yang saya buat dengan kotak yang ada pada bahan praktikum. Cara merubah sudutnya itu langsung ambil tool shape, tarik jadi tool shape ya. Lalu kita tarik sudutnya seperti ini. Seperti tadi ketika saya mengedit lingkaran yang berbentuk pie dan arcus. Setelah itu selesai, kita boleh kasih warna fill. Warna stroke-nya sudah saya pakai pink terang. Kemudian mau fill-nya pink muda, klik kiri. Hasilnya seperti ini. Mau lebih muda lagi sedikit ini. Atau mau lebih muda lagi sedikit, misalnya ini. Ya, boleh, silakan. Ini. Kemudian kita tulis application. Application ini kita ketik, tulis dengan menggunakan tool freehand. Caranya, klik tool freehand. Saya ketik, tulis tarik ya. Drag A, P, ya seperti pakai pensil. L, sorry. Ctrl Z ya kalau salah tekan tombol. Kemudian drag, tarik lagi L, I, C, A, T, sorry. Jadi T, boleh kita tarik dulu sedikit. T, kemudian I, ini pakai titik, O, dan terakhir adalah N. Ya. Nah, untuk menyatukan objeknya, saya pindahkan dulu ini ke sini, ke luar. Ini objeknya kan masih berdiri sendiri. Semua objek yang kita gambar tadi dengan menggunakan freehand, itu masih berdiri sendiri. Supaya bisa menyatu, kita group dengan cara drag dari luar dengan menggunakan pick tool sehingga semua objek kelihatan terpilih atau aktif. Kalau objek dalam keadaan sudah terpilih semuanya, kita group ini objek dengan memilih menu objek, pilih group objek atau shortcut-nya pakai Ctrl G untuk cara cepatnya ya. Artinya fungsi dari grup objek ini mengelompokkan atau menyatukan beberapa objek menjadi satu objek. Contohnya kelihatan nih, kalau saya klik ini semua sudah terpilih, artinya ini sudah satu bagian. Ya, jadi ini sudah satu bagian. Saya bisa perbesar dengan menarik handle kiri, handle ke atas, ini tinggi. Jadi kelihatan, ini bikin sendiri. Jadi kalian nanti kalau bikin ini, seharusnya setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain karena pasti tarikan jari kita itu semua masing-masing berbeda. Sama saja dengan kalau kita menulis dengan tulisan tangan pakai pulpen ataupun pensil atau alat tulis yang lain, itu pasti tulisan kita berbeda antara satu dengan yang lain. Beda kalau kita mengetiknya dengan menggunakan komputer, itu sama semua huruf, kecuali kalau mau pakai tipe huruf yang berbeda. Nah, huruf ini yang kita tulis dengan, kita gambar dengan menggunakan freehand tadi, boleh ganti warna dengan mengklik kanan salah satu warna yang ada di palette color seperti ini. Jadi saya klik kanan pink tua atau warna biru atau terserah mau pilih yang mana, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita taruhlah ini ke sini ya. Jadi ini kita taruh ini ke atas application. Kalau terlalu lebar, tarik sisinya, tarik ke bawah, dan sebagainya. Terbentuklah ini. Kalau tidak suka layar latar belakangnya, ganti saja misalnya dengan yang lebih mudah sedikit. Ya. Ini terlalu, nih misal. Tadi saya pakai yang mana ya? Ini ya.
Application telah terbuat, tinggal ketik komputer. Komputer ini kita ambil atau kita buat dengan menggunakan tool text ini. Jadi text tool, klik, kemudian klik area di mana kita mau mengetik. Boleh di luar sebenarnya, boleh di sini, boleh juga di area sini. Klik, nanti muncul kursor yang berkedip, maka kita ketiklah tulisan komputer. Lalu ini boleh kita perbesar dengan menggunakan pick tool. Tarik sisi bawahnya, boleh ganti font dengan cara tarik, pilih di properti font, daftar font atau font list. Tipenya mungkin kalau saya lihat mungkin dia adalah apa ya? Ini mungkin Arial ya. Arial rounded. Tarik. Kalau kurang tebal cari tipe yang lain, silakan cari sesuai seleranya. Seperti ini misalkan. Ya, kira-kira yang mirip mungkin koper ya atau seperti ini ya. Warnanya biru, klik kanan warna biru. Klik dulu objek text komputernya baru kita pilih warna. Hasilnya seperti ini. Klik kanan dan klik kiri. Ya, ini hasilnya. Jadi kita cek ini teksnya komputer dan di bawah sini application. Kalau mau ada perintah di Corel tapi saya belum jelaskan sebenarnya caranya, tapi silahkan dipakai langsung perintahnya, klik objek komputer, tekan shift, klik application, tulisan application, dan klik kotak. Sehingga semua objek kelihatan semua sudah terpilih atau sudah aktif, itu tinggal menekan C. Sehingga objeknya akan seimbang posisinya, komputernya dengan application beserta dengan kotaknya. Nah, itulah bahan praktek yang pertama, bagiannya sampai yang penulisan komputer application. Selanjutnya saya mau jelaskan bagian yang ada tampilan gambar tampak rumah bagian depan. Misalnya di situ ada, saya lihat dulu ini, kira-kira ini ya, saya print screen dulu supaya bisa kita jadikan contoh untuk membuat bahan praktek. Copy ke area kerja Corel Draw. Saya perkecil dulu sedikit tampilannya supaya saya bisa contoh bentuk yang mau dibuat. Nah, ini kita mau buat gabungan antara segitiga, lingkaran, kemudian ada objek lagi seperti jendela, lalu ada objek pintu, dan ada gambar lingkaran garis. Itu perpaduan dari semua gambar dasar yang telah kita gunakan dari beberapa tool yang disediakan oleh Corel Draw. Jadi pertama kita bikin segitiga dari poligon. Ini cari tool poligon, ini. Kemudian kita pilih di atas ini sudah ada segitiga, kira-kira begini. Ya. Segitiganya. Kemudian buat lingkaran. Ini ada lingkaran sebenarnya di bahan praktikumnya itu ada lingkaran. Ambil tuh lingkaran, kita buat lingkaran di tengah sini. Warnanya kuning. Kemudian segi 4. Ini kan warnanya yang ini coklat. Caranya merubah jadi coklat ini yang biru. Ambil toolpick, klik toolpick, klik objek yang mau dirubah warnanya. Kalau sudah aktif, klik kanan warna misalnya yang coklat. Lanjut badannya, rumahnya. Jadi mau agak lebar sedikit mungkin boleh. Ini segi 4 kita buat di sini kira-kira. Ya. Kemudian bikin coklat juga warna tulisan apa outline-nya. Pintunya kira-kira seperti ini. Mau bikin warna apa tuh? Warna biru mungkin ya, biru. Kemudian ada lingkaran lagi di tengah situ, berarti kita boleh zoom dulu supaya kita bisa nyaman menggambar. Ambil lingkaran, kira-kira seperti ini. Mau dikasih warna, silakan warna kontras.
mau dikasih garis, caranya kalau garis pakai freehand, ini klik di sini di ujung, jangan di drag ya, klik di sini. Kalau ketebalan kita ganti misalnya jadi 2. Begitu juga yang lain, yang garis melintang. Kalau misalnya tidak seimbang, nanti kita seimbangkan dengan perintah ya. Misalnya kita bikin garis lagi 1 sini, klik ketebalannya 2. Nah, sekarang kita mau seimbangkan posisinya antara garis, pakai shift untuk mengaktifkan benda yang lain, lingkaran, shift dan klik, tekan C, sehingga dia seimbang. Kedepankan objek, nanti saya ajarkan ini ya, karena nanti terlalu banyak yang kalian harus order to from. Ya. Lanjut, udah garis melintang, berarti pakai freehand, klik, klik, terlalu besar garisnya pakai 2 saja, copy garis yang ada boleh, lalu kita Ctrl C, Ctrl V, lalu tarik di sini. Aktifkan objeknya, tekan E supaya dia seimbang. Ya, ini. Oke, pintunya sudah selesai. Kita kembali ke ambil tool zoom untuk kecilkan tampilan, klik kanan. Kalau mau perbesar, klik kiri. Ya, kalau mau perkecil, klik kanan. Jendelanya, misal kita mau bikin jendelanya yang berupa rang-rang itu. Boleh ambil tool polygon, cari apa namanya? Tidak ada di sini, berarti kalau tidak ada di tool polygon, dia adanya mungkin di text tool. Ini ada table. Jadi table itu boleh kita klik, kita buat misalnya seperti ini. Jumlah kolomnya kebetulan di sini 4, kalau yang ada di sana mungkin ada sekitar berapa. Boleh kita ganti jumlah kolomnya, ini 4, 5, sorry, barisnya ini kita ganti dulu, 4 baris, atau 3 baris, ya ini ada 3 baris. Kolomnya yang kita perbanyak ini. Boleh diperkecil nanti dengan menggunakan pick tool, seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa bikin bingkai lagi di kotak, misalnya ini. 1, warna coklat. Satunya lagi kita buat, kalau terlalu kecil tambahkan. Satunya lagi kita buat seperti ini. Klik kanan, warna coklat. Kalau misalnya tidak seimbang, bisa kita edit dengan menggunakan pick tool. Tinggal ditarik. Ya. Nih. Supaya sama tinggi, tekan E saja. Aktifkan keduanya, baru kita tekan E. Inilah hasilnya. Kalau mau menampilkan angkanya, misalnya tingginya 2,72 inch, ini ada tinggi dari sini ke sini, lebarnya 1,93 inch. Itu nanti kita gunakan tool dimension. Ini ada dimension horizontal or vertical dimension. Klik ini. Vertikalnya itu kita klik di sini, ya, tarik, drag ke sini. Maaf, saya salah. Klik, drag, di sini klik, klik, drag, kemudian kliknya untuk menampilkan tulisan, drag dulu, baru kita klik di sini. Ini muncul angka. Angka yang muncul itu bukan 2,72, tetapi ini tergantung gambar yang saya sedang buat. Jadi ini menampilkan ukuran objek tinggi dari objek yang ada dari ujung atas atap rumah dengan dasar rumah itu 24,55 inch. Begitu juga lebarnya, ambil tool horizontal kembali. Ini horizontal, klik
kiri, drag maksud saya diklik mulai dari sini, bawa pointer ke sini, kemudian bawa pointer ke sini. Nanti akan muncul angka 3,07 inch. Nah, itulah fungsi dari tool dimension. Selanjutnya kita mau buat yang ada objek kotak 4, lalu ada garis yang menghubungkan antara lingkaran bagian tengah dengan kotak ada 4. Kita buat dulu kotaknya, jadi kita perbesar dari dekat. Kita buat kotak yang sama besar. Untuk membuat kotak yang sama lebarnya sama, gunakan tombol kontrol. Kontrol itu membuat kita membentuk objek bujur sangkar, sama antara lebar dan tinggi. Lepas, tombol kontrol di keyboard juga dilepas. Ya, kemudian kita kasih warna, misalnya bingkai. Kita copy ini supaya sama ukurannya. Cara mengcopy yang pertama saya sudah jelaskan, Ctrl+C dan Ctrl+V, bisa juga dengan cara drag and drop. Pointernya berbentuk peak, kita drag sambil klik kanan mouse, jangan dilepaskan tekan tombol kirinya, tetap ditekan tombol kiri sambil kita menekan klik kanan, sehingga terbentuk objek seperti ini. Diulangi, drag, jangan lepas tangannya dari tombol kiri mouse, dan klik sambil klik kanan mouse. Sehingga muncul icon plus, itu menandakan berarti kita mengcopy. Begitu juga yang di sini, klik kanan, ini. Boleh diganti warna-warnanya, ini silahkan sesuai selera, misalnya ini dengan ini, kemudian ini misalnya mau ganti dengan ini, ya. Ini mau diganti dengan yang lain, silahkan. Ini. Kemudian bikin lingkaran di tengah sini. Lingkaran, kalau lingkarannya mau sama juga tekan kontrol. Kemudian ganti warna lingkarannya dengan objek yang berbeda, warnanya silahkan diatur sesuai selera. Nah, kemudian setelah itu, supaya ini sama posisinya, aktifkan objek, tekan shift, aktifkan lagi objek, lalu tekan E. Sehingga dia sama tinggi, seimbang posisi lebar. Jarak secara horizontalnya. Begitu juga benda yang ada di sini dengan ini, shift juga tekan E. Nah, kita mau menarik garis antara lingkaran dengan kotak yang satu, yang ada 4 ini, caranya ambil tool strike line connector. Fungsinya adalah menghubungkan saja. Kita tarik sampai sini, ya, ini. Tarik warnanya, mungkin garisnya terlalu tebal. Kebetulan tidak ada di properti, ada. Ini propertinya kita mungkin bikin dia 2 atau 1, terserah. Ganti warna. Kemudian sama, ini kita tarik lagi konektor dari sini. Silakan ditarik. Ini. Ganti warnanya sesuai dengan selera, aktifkan boleh, shift, klik, sambil tekan shift, diklik lagi, pilih warna yang sama dengan warna yang tadi. Mungkin ketebalannya terlalu besar, ganti menjadi 2. Ya. Mau ketik teks di tengahnya, kebetulan ada tulisan di tengahnya ICT, ambil tool, tool teks, klik area, ketik ICT, karena kebesaran bisa dirubah dengan pick tool, klik, tarik, kita taruh di tengah-tengah. Mungkin warnanya mau diganti warna putih, klik warna putih. Ya. Hasilnya, udah. Ini boleh diblok, lalu tekan Ctrl G untuk menyatukan objek. Ini sudah satu objek ini. Selanjutnya objek yang berbentuk seperti bola keranjang, bola rang ya. Caranya dibuat dengan menggunakan elips. Buat elips, ketebalannya mungkin pakai
2 saja. Kemudian untuk membuat kopiannya yang ukurannya lebih kecil, caranya, perhatikan caranya, tunjuk handle, tekan shift, tarik. Jadi pada saat kita tekan shift dan sambil kita menarik sisi kanan ke dalam, muncul objek yang sama tetapi dia agak berbentuk yang berbeda, sisinya ukuran lebarnya semakin mengecil. Setelah sesuai dengan keinginan, klik kanan, jangan dilepas tombol kiri mouse. Lepas, ini. Selanjutnya yang kedua, tekan lagi shift, tarik lagi handle ke dalam, klik kanan, lanjut shift, tarik handle, klik kanan, selanjutnya shift, tarik, klik kanan. Ya. Caranya seperti itu. Terlalu kecil kayaknya. Ya. Jadi silakan buat seperti itu. Lalu untuk yang melintang, ada yang melintang di sini. Kita kita klik objek yang paling luar, lingkaran paling luar, tekan tombol shift, tunjuk handle sisi atas bagian tengah yang berbentuk kotak kecil itu, not, tarik ke dalam, klik kanan, lepas. Ya. Kalau sudah semua diaktifkan, drag dari luar, contohnya seperti ini, dan tekan Ctrl G. Itulah seluruh bahan praktek sudah saya jelaskan dari yang bagian pertama tadi, objek dasar, membuat gabungan antara teks dan kotak, serta tulisan application ini dengan menggunakan freehand tool. Ada objek tampak depan rumah, ini menggunakan gabungan beberapa objek dasar dan ditambah dengan fasilitas dari dari horizontal dan vertical dimension tool. Terakhir di sini tadi hanya menggunakan fasilitas penggunaan copy dengan menggunakan toolpick yang kita copy-copy objek sambil menekan tombol shift. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.